Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah? Semoga semuanya sehat dan terus semangat belajar di rumah. Jangan lupa ibadahnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, fokus pembelajaran IPA. Ada di buku halaman 10 dan 11 mengenai penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, untuk melindungi diri dari musuh dan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tanaman pertama yang akan kita bahas adalah bunga bangkai. Bunga bangkai mengeluarkan aroma yang busuk untuk menarik perhatian serangga agar bisa membantu proses penyerbukan. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldii. Selanjutnya adalah tanaman insektivora. Tanaman insektivora adalah tanaman atau tumbuhan pemakan serangga. Tanaman ini hidup di rawa-rawa sehingga dia membutuhkan nitrogen. Nah, nitrogen inilah yang didapatkan oleh tumbuhan ini dari serangga. Cara tumbuhan ini agar menarik serangga datang adalah dia memiliki bau yang harum dan menyengat, sehingga serangga itu tertarik untuk datang ke tumbuhan ini. Seperti pada gambar ini, serangga masuk lalu dikatupkan kedua sisinya, lalu serangga masuk dan dimakan sehingga tumbuhan ini mendapatkan nitrogen dari serangga tersebut. Contoh tanaman insektivora adalah kantong semar, venus, dan sundew. Tanaman selanjutnya adalah tanaman xerophyt atau tanaman yang mampu hidup di daerah panas, kering, dan tandus. Biasanya hidup di daerah gurun ya. Ciri-ciri khususnya adalah memiliki daun kecil berbentuk duri. Tujuannya agar mengurangi penguapan. Coba diperhatikan gambarnya. Batangnya ini tebal dan berlapis yang tujuannya adalah untuk menyimpan cadangan air. Akarnya juga panjang, tujuannya adalah untuk mencari sumber air di tengah padang pasir. Seperti pada gambar, contoh tanaman xerophyt adalah kaktus. Tumbuhan hidrofit. Tumbuhan ini hidup di air. Ciri khususnya adalah daunnya lebar, juga tipis. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penguapan dan juga membantu mengapung di air. Selain itu, membantu dalam proses fotosintesis untuk menyerap sinar cahaya matahari. Batangnya berongga, tujuannya adalah untuk membawa oksigen hingga ke akar. Akarnya pun panjang hingga ke dasar. Contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Tanaman hygrofit tinggal di daerah lembab, daunnya tipis dan lebar, tujuannya juga sama untuk mempercepat penguapan, contohnya adalah keladi. Selanjutnya adalah tanaman meranggas. Tanaman ini adalah tanaman yang menggugurkan daun pada musim kemarau, tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan dan akan subur kembali pada musim hujan. Contoh tanamannya adalah pohon jati, kapuk, randu, mahoni, dan kedondong. Selanjutnya adalah tanaman yang memiliki batang berduri untuk melindungi diri dari musuh. Contohnya adalah mawar dan putri malu dan beberapa tanaman yang lain. Selanjutnya adalah tanaman bergetah. Tanaman ini menghasilkan getah untuk melindungi diri, contohnya pepaya, nangka, sawu, dan bunga kamboja serta bunga alamanda. Terakhir adalah tumbuhan pantai
atau tumbuhan bakau yang biasa juga disebut dengan mangrove. Tanaman ini memiliki ciri khusus berupa akar napas yang tujuannya adalah untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tanaman ini berperan penting dalam pencegahan abrasi air laut. Nah, untuk tugasnya hari ini, Ananda silahkan buka buku tema 2, subtema 1, halaman 12 dan 13. Kerjakan, ayo rumuskan 5 tumbuhan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sebutkan ciri khusus dan fungsinya, ya, 5 tumbuhan. Selanjutnya, kerjakan, ayo aplikasikan dari nomor 1 sampai 5. Tuliskan jawabannya saja. Misalnya nomor 1 jawabannya A, daunnya kecil seperti duri. Tugas ayo rumuskan dan ayo aplikasikan silahkan Ananda tulis di kertas HVS 1 lembar saja. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda dapat menyerap materi dengan baik dan semoga kita bisa segera bertemu dan belajar di kelas seperti biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.